Halo para sahabat investor, kali ini berjumpa lagi di kabar emiten terkini. Kali ini saya akan pilihkan berita tentang Garuda Indonesia. Saya ambil dari investor.id ya. Untuk kawan-kawan yang sudah membaca, silakan video ini di skip. Video ini saya persembahkan untuk sahabat investor yang belum sempat membaca aplikasinya. Oke, judulnya adalah Babak Baru Garuda Indonesia dengan kode saham GIAA. PT Garuda Indonesia telah memasuki babak baru dengan dirampungkannya restrukturisasi, juga diikuti dengan pencabutan suspensi saham pada 3 Januari 2023. Garuda mencatatkan pembukuan kinerja positif pada 2022, di mana perseroan berhasil menekan utang hingga 50%. Serta konsistensi pertumbuhan kinerja positif sejak pertengahan 2022 lalu menjadi dasar iklim kinerja yang positif di tahun 2023 ini. Hingga kuartal 3 2022, maskapai plat merah tersebut telah membukukan laba hingga 3,7 miliar US dollar. Wah, lumayan ya labanya. Nah, pengamat BUMN Toto Pranoto menilai Garuda Indonesia baru saja menyelesaikan kesepakatan dengan semua kreditur terkait penyelesaian utang perseroan. Dengan bisnis yang mulai berjalan normal kembali, fundamental kinerja yang semakin sehat, bahkan kondisi domestik Indonesia menjadi over demand, tentu ini hal positif buat restrukturisasi yang dijalankan oleh Garuda Indonesia. Oh ya, sebelum lanjut saya bacakan, ini bukan ajakan untuk membeli saham Garuda Indonesia ya. Karena biasanya berdasarkan pengalaman saya, jika timbul berita-berita macam ini, biasanya harga sahamnya jebol dulu di hari itu. Ini terbukti ya, hari ini pada saat berita ini saya buat, harga sahamnya turun. Oke, saya lanjut. Kami melihat perbaikan kinerja dan kesepakatan dengan para kreditur menjadi sebagian alasan suspensi saham Garuda Indonesia bisa dilepas. Apabila kinerja per kuartal bisa menunjukkan perbaikan, ada harapan muncul trust investor untuk memegang kembali saham dan diharapkan saham maskapai plat merah ini dapat terbang tinggi. Ini tentunya membutuhkan waktu mengingat tren pergerakan saham baru dibuka pada awal pekan ini, katanya kepada wartawan dikutip Rabu 4 Januari 2023. Nah, ia juga memberikan masukan bahwa sebagai BUMN terbuka, maka syarat perbaikan governance menjadi syarat mutlak ke depan, di mana hal ini akan menumbuhkan kepercayaan dalam perbaikan kinerja perusahaan. Dengan manajemen lebih baik, diharapkan potensial domestic market dan market captive di angkutan haji dan umrah bisa jadi lokomotif perbaikan kinerja ya. Jadi angkutan haji dan umrah akan menjadi senjata Garuda Indonesia. Nah, pada kesempatan terpisah, pengamat pasar modal Wahyu Laksnono mengatakan bahwa dirampungkannya penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU menjadi sebuah tahapan penting bagi Garuda untuk semakin memperkuat landasan kinerja usahanya. Saya melihat PKPU itu meringankan beban Garuda Indonesia dan diharapkan hal ini membuat maskapai plat merah ini makin ringan terbangnya. Bahkan saya berharap Garuda Indonesia makin tinggi terbangnya, di mana cost structure jelas makin support, semoga makin sehat katanya ya. Nah, namun pria yang juga founder traderindo.com mengakui bahwa untuk membuat sehat sebuah korporasi yang telah lama sakit itu membutuhkan waktu yang tidak serta-merta disuntikkan bantuan langsung sehat. Terlebih lagi isu kesehatan keuangan Garuda Indonesia ini ceritanya panjang dan seperti sudah jadi kutukan salah satu aset BUMN. Ya. Jadi sebelumnya Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan sejumlah tahapan strategis telah dilalui pihak dalam meramukan proses restrukturisasi ini, mulai dari perolehan putusan homologasi atas perjanjian perdamaian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, termasuk di dalamnya memaksimalkan langkah renegosiasi beban sewa pesawat, restrukturisasi hutang jangka panjang, serta instrumen kewajiban usaha lainnya. Saya lanjut. Selain itu, maskapai plat merah itu juga secara resmi telah menerima dana penyertaan modal negara. Ya, Garuda telah menerima dana penyertaan modal negara senilai 7,5 triliun sebagai dukungan terhadap langkah penyihatan kinerja Garuda sebagai national flag carrier.
PMN tersebut berkaitan dengan langkah right issue dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD sebanyak 39.788.136.675 lembar saham atau senilai 7,79 triliun ya. Itu meliputi realisasi PMN serta partisipasi pemegang saham lainnya. Wah, lumayan ya dana yang didapat Garuda Indonesia untuk melanjutkan operasionalnya. Nah, dengan serangkaian pendistribusian saham baru tersebut, Garuda saat ini memiliki komposisi kepemilikan saham yang terdiri atas kepemilikan pemerintah sebesar 64,54% ya. Trans Airways 7,99% dan saham publiknya 4,83%, serta saham kreditur 22,63% ya. Oh iya teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungannya. Untuk subscribe channel ini, tekan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi setiap saya menerbitkan berita-berita terbaru. Dan mohon komennya ya. Dukung channel ini, semoga bermanfaat. Salam cuan.